Shalom, jumpa kembali dalam program Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis TTU. Kali ini kita akan ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam pertama Samuel pasal 2 ayat 27 hingga ayat 36. Dalam perenungan kita berada dalam tema renungan mengakui Tuhan dalam kata dan tindakan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah kami dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa berfirman bagi kami, agar kehidupan kami sebagai orang yang merdeka boleh menjadi kehidupan yang berkemenangan. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sertailah kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini, agar boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami semua telah siap untuk mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini, saya akan baca dalam ayatnya yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada dua hal yang sangat penting bagi kita. Kedua hal itu adalah kata dan tindakan. Kata dan tindakan itu adalah dua hal yang sangat penting. Kedua hal ini memiliki korelasi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Keduanya saling menunjang. Kedua hal itu ada hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Karena itu ketika kita berkata sesuatu dan ketika kita melakukannya, maka ada korelasi antara kata dan tindakan. Dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang bagaimana nubuat Tuhan, tentang hukuman Tuhan bagi Imam Eli dan keturunannya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menghormati dan melakukan firman Tuhan. Allah memilih Eli dan kaum keluarganya untuk menjadi keluarga imam bagi Tuhan. Karena itu kita tahu bersama bahwa imam itu adalah seorang pribadi yang dikuduskan bagi Tuhan. Tugas imam adalah bagaimana dia mempersiapkan korban persembahan bagi Tuhan. Dan yang kedua adalah dia membakar ukupan bagi Tuhan. Karena itu dengan kata lain, imam adalah orang yang kudus atau orang yang hidup kudus. Imam Eli adalah seorang yang taat beribadah kepada Tuhan. Tetapi dalam tindakannya sangat bertentangan dengan kehidupan peribadahan kepada Tuhan. Karena itu dalam firman Tuhan, terkhususnya pada pertama Samuel
Kalau kita melihat secara keseluruhan, di sini dikatakan bahwa anak-anak Eli itu mereka menyalahgunakan korban persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa dengan loba mereka melakukan sesuatu terhadap korban sembelihan. Karena itu apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli adalah sebuah tindakan yang tidak menunjang akan kehidupan Eli sebagai seorang imam. Yang kedua, dalam pertama Samuel dikatakan bahwa anak-anak Eli itu juga bersinah dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Karena itu pada bagian yang kedua ini kita sungguh melihat bahwa kehidupan sebagai imam, apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan kehidupan sebagai keluarga imam. Yang ketiga itu kita melihat bahwa Imam Eli tidak mampu untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Ketika mereka melakukan sebuah kejahatan di hadapan Tuhan, maka Eli sebagai seorang imam, dia lebih menghargai akan anak-anaknya. Tetapi dia tidak menghormati Tuhan, menaati Tuhan sebagai Allah yang memberikan kepadanya jabatan sebagai imam. Karena itu pada bagian yang keempat kita sungguh melihat bahwa Eli lebih menghormati anak-anaknya, lebih daripada ia menghormati dan taat kepada Tuhan. Karena itu akibat dari apa yang dilakukan oleh Eli bersama dengan keluarganya, terkhususnya bagi kedua anaknya, Hofni dan Pinehas. Maka ada akibat dari dosa yang telah mereka lakukan. Kedua anaknya itu, Hofni dan Pinehas, mereka dihukum mati saat terjadi pertempuran melawan orang Filistin. Ini merupakan akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Sementara Eli sebagai imam, dia juga mati ketika dia mendengarkan berita tentang kekalahan orang Israel. Ketika peperangan terjadi dan ketika dia mendengarkan kematian yang terjadi bagi kedua anaknya, maka berita itu membuat dia berada pada kematian. Ibu bapak, saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang dua hal tadi, antara kata dan perbuatan, adalah dua hal yang saling menunjang satu sama lain. Kedua hal itu punya korelasi yang sangat penting. Ada hubungan timbal balik antara kata dan perbuatan. Karena itu kalau kita belajar pada firman Tuhan pada saat ini, kita belajar tiga hal yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini. Di dalam merayakan bulan kebangsaan di minggu yang pertama, kita sadari bahwa pada masa kini kita ada pada masa atau era yang sedang berkembang. Era digital. Dalam ibadah-ibadah kita, seringkali kita terganggu dengan berbagai hal yang terjadi pada saat ibadah berlangsung. Ketika ada orang yang mengambil gambar, baik itu mengambil gambar bagi orang lain ataupun bagi diri sendiri. Dalam hal seperti itu sangat mengganggu akan ibadah kita kepada Tuhan. Dalam ibadah kita secara liturgis sudah pasti membuat kita, mempengaruhi akan kehidupan kita
dalam karya kita setiap hari. Kita tidak lagi memandang ibadah itu sebagai saat teduh, di mana kita bertemu dengan Tuhan pada ibadah-ibadah kita. Yang kedua, belajar daripada firman Tuhan saat ini. Maka marilah kita mengakui Allah dan menghormati Allah dalam kata dan tindakan kita. Mengakui Allah dan menghormati Allah berarti kita menjaga keselarasan antara kata dan perbuatan. Kita menjaga korelasi antara kata dan perbuatan. Bagaimana seorang ketika dia berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya dalam kehidupannya, dalam tindakannya. Pada poin yang ketiga, kita belajar bahwa dalam perayaan bulan kebangsaan, kita belajar dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita belajar bahwa bangsa dan negara kita mengingatkan kita tentang kehidupan bangsa Indonesia adalah kehidupan yang sangat menjunjung tinggi hidup beriman kepada Tuhan. Karena itu, dalam sila yang pertama, kita belajar bahwa percaya kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita adalah sebuah hal yang akan menolong kita untuk sampai pada bagaimana kita percaya dalam kata kita, tetapi diwujudkan dalam tindakan kita. Karena itu, dalam bagian firman Tuhan pada saat ini, marilah kita belajar bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, hormati Tuhan dan akui Tuhan dalam kehidupan kita adalah sebuah prinsip kehidupan orang percaya, yaitu senantiasa ada dalam kata dan tindakan kita. Mengakui Allah berarti tidak hanya kita beribadah kepada Tuhan, tetapi juga kita mampu melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak boleh kita ada dalam ibadah yang sungguh penting, tetapi kita mengabaikan akan kehidupan keseharian kita. Karena itu, buktikanlah iman itu dalam perkataan kita, dalam tindakan kita. Karena dengan cara hidup demikian, dengan prinsip hidup demikian, maka kita sesungguhnya hidup takut akan Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran, dalam kata dan dalam perbuatan kita. Belajar merefleksikan tema renungan kita, mengakui Tuhan dalam kata dan tindakan adalah prinsip hidup sebagai orang yang dimerdekakan dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan menolong kita dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.